di atas. Ada pewarna boleh? Silakan. Yuk. Kalau ini sedang motong bahan, ini kan polanya nih. Motong bahan yang akan dijadikan baju. Jadi ini kan pola ini sesuai dengan ukuran badan orang. Setelah diukur, kita buat berupa pola. Sudah berupa pola, nanti baru digunting sesuai dengan model yang diinginkan. Bahan apa nih Tante? Ini bahan Paris. Oh, Paris. Bahan Paris yang tadi kita bahas tadi. Ini Bahan pakai lentur. motif apa tadi Tante? Titik 7. Titik 7. Kalau ini mola. Yumin ini memang bagian pemolaan dia. Jadi dari sini ke sini. Betul, dari sini setelah dipola baru dipotong. Sudah dipotong nanti udah di-rudder baru kita bagian penjahitan. Mau ke atas ya? Boleh. Lihat yuk. Nah, ini sudah di lantai 2 Tante. Lantai 2, Pemrosesan membuat baju. Ya. Nah, ini ada apa ini Tante? Ngapain? Ini baju mereka ini mayat. Jadi orang tuh kan ada baju-baju pesta. Itu di sini tempatnya. Berarti bisa juga untuk tempat jahit baju-baju gaun-gaun juga? Bisa, jadi kalau ada pesan dia bawa bahan, mau minta buat baju pesta, kita buatin. Dia mau minta payet-payet apa, kita siapkan. Ini bagian pemayatan nih. Pemayatan. Mayat. Berarti nggak mesti jumputan ya Tante di sini? Enggak, jadi kita tuh mulai dari bahan membuat jumputan sampai buat baju. Ada semua? Ada semua, insya Allah. Nah ini orang yang jahit. Ini jahit. Ini juga nih teman-teman jahit nih. Iya, kan orang tuh beli tak buatkan baju sekalian langsung masker. Biar sama, bermatching. Nah ini teman-temannya pada penjahit semua nih. Ini jahit gaun Tante? Ya, ini jahit baju-baju orang mau pesta. Jadi kita ini ada spesialisasi sih mereka tuh masing-masing. Itu. Coba di atas. Kita ke atas lagi. Ini lagi proses pembuatan gambar jumputan. Betul. Ya. Jadi inilah dari sini asal muasal yang kita bahas tadi di bawah itu ya. Jadi dari bahan putih yang dobi tadi, dobi katun tadi. Nah ini bahannya masih berupa putih dulu tadinya awalnya. Nah lalu kita gambar itu pakai pola-pola begini. Ini sesuai dengan selera kita juga, mau bentuk apa nanti di combine gitu kan. Ini bentuknya bentuk apa dulu? Ini bintang yang ini kesini ya bintang. jadinya. Nah gini tuh. Tuh dibuat lagi gini nih. Tuh nanti dikombinasi dengan ini bunga ini. Nah ini bunga. Titik 7. Tujuhnya ini titik 7 ini ya. Nah, tinggal nitik-nitiknya aja nanti tuh 2 3 4 5 6 7. Nah, ini bintang-bintang. Nah, ini kesini. Ini daun Tante? Ini namanya bukan daun. Ini pasli. Pasli. Mana itunya polanya? Nah, ini pasli ini kan kita buat macam nih, itu kan jadi selera aja. Gimana yang kita mau ini mau kita tampilkan di kain, tinggal dikreasikan pola-polanya sudah ada itu. Setelah ini Tante diproses ke yang percuma? Belum, sudah selesai ini dijumput dulu. Ada spesialisasi yang jumputnya gitu. Lantai 3 itu pewarnaan. Kalau yang penjumputan itu tuh kita bawa pulang anak-anaknya kerjanya. Karena orang yang menjemput ini orang yang spesial juga sih sebenarnya. Jadi dia nggak bisa orang sembarang gitu. Jadi kita suruh bawa pulang. Setelah balik ke kita setelah dijemput baru pewarnaan. Nanti kita lihat di atas. Ini lagi pemrosesan apa nih Tante? Ini pemrosesan mencolet warna. Mencolet jadi ini kan bahan sutra selendang. Orang tuh dia mau pesan khusus buat selendang aja. Terus dimintain yang titik 7-nya itu di titik-titiknya nanti diwarnain biar lebih hidup. Seperti kita di bawah tadi loh, ada kan waktu itu kita yang sutra kenapa ada warna-warna. Nah inilah nanti diwarna-warnain itu. Dia requestnya warna hijau. Dia menyerahkan sama kita aja. Yang mana yang biar mana bagus. Ini untuk selendang. Itu selendang ini. Makanya ada tumpah di sini. Ada garisnya. Berapa meter ini nanti? 2 meter. 2 meter. 2 meter. Rata-rata 2 meter sih. Soalnya nanti ada dia pakai
pakai renda lagi ke bawah. Oh, Di sini ya renda, dia minta pakai renda emas lagi. Gitu. 2 meter. 2 meter. Oh, kayak ini jadi. Kalau sudah diwarnain nanti begini. Ini sama kayak ini. Itunya maksudnya tuh colet-coletannya. Iya, colet-coletan. Masih Basah. Masih basah. Nah, begini. Kan begini. Ini kan dari bahan yang kainnya dulu tante. Yang kain putih tadi. Yang dipolah tadi. Iya. Gambar nih. Iya. Terus ini Dijumput dulu dengan tukang jumputnya gitu. Setelah dijumput nanti baru diwarnain seperti di situ. Nah, ini pewarnaannya ke sini. Nah, ini mau diwarnain nanti. Coba angkat yang jumputannya kelihatan. Nah, gitu. Jadi ini pewarnaan pakai Aeroneal, jadi pakai panas istilahnya. berapa tuh. lama tante? Berapa lama, Jang? Mewarnain ini? 10 menitan. Dia sudah timbul warna. Cepat juga. Warnanya pakai apa aja? Pakai Aeroneal kita yang ini. Kita ini macam-macam jenis pewarnanya macam-macam. Kalau ini Aeroneal namanya, dia main rebus. Ada yang dia nggak main rebus ada. Tapi kita hari ini main rebus dulu ya, Jang ya. Besok baru pewarnaan tidak rebus gitu. Berarti Banyak jenis. Kalau untuk cacak-cacakan ini yang apa tetolan begini itu pakai pewarnaan pewarnaan yang tidak pakai airbus. langsung. Dia dicocol. Tapi memang hari ini nggak kerjain, mungkin dia lagi ngerjain itu sih soalnya. Yang tukangnya cuma 2. Jadi dibagi hari. Coba diadon nanti diginiin nih. Nah, dicocol-cocol gini. Ini pakai yang ini. Pakai itu. Cuma kita sekarang lagi bagi kerja aja karena ada kerjaan itu, ada warna itu. Besok kita mulai cocol lagi. Sebenarnya kalau cara merapikan jemputan itu jangan direndam dengan riso lama-lama aja sih. Pakai riso boleh, tapi sedikit itu aja. Kalau ini terlalu lama, ini lama-lama nanti bias. Kalau direndam terlalu lama di riso. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.